damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kepada rekan-rekan dan sahabat Koram Deo Worship Center and Studies. Oleh kasih karunia Tuhan semata-mata, buku katekisasi ibadah telah digunakan dalam konteks luas, baik dalam ranah institusi pendidikan, gereja, maupun personal. Dengan penggunaan yang variatif, izinkan saya di sini mewadahi rekan-rekan sekalian mengenai bagaimana cara menggunakan buku katekisasi ibadah. Pertama, secara sederhana, rekan-rekan dapat menggunakan buku katekisasi ibadah sebagai bahan pembelajaran ibadah secara personal. Baca satu pertanyaan pada setiap permulaan minggu, misalnya hari Minggu pagi, sebagai persiapan mengikuti ibadah, atau hari Sabtu, satu hari sebelumnya. Baca bagian refleksi, renungkan bagaimana mengintegrasikannya dalam kehidupan, dan berikan upaya konkret untuk mengaplikasikannya. Jika rekan-rekan memegang buku katekisasi ibadah cetakan kedua, silakan membaca ayat kunci yang diberikan di bawah setiap pertanyaan. Baca ayat itu sebelum dan sesudah membaca keseluruhan isi pada setiap materi. Jika rekan-rekan ingin melanjutkan pembelajaran, silakan membaca referensi Alkitab yang diberikan di bagian akhir setiap materi. Rekan-rekan dapat menutup pembacaan dengan doa, doakan komitmen pribadi, doakan juga untuk persiapan ibadah minggu. Bagaimana menggunakan buku katekisasi ibadah? Kedua, katekisasi ibadah dapat digunakan dalam konteks kelompok tumbuh bersama atau kelompok pelayan, baik secara online maupun onsite. Silakan membaca materi sebelum bertemu dalam kelompok. Untuk memulai, pemimpin dapat membaca ayat-ayat pendek, apakah itu dari ayat kunci, atau pilih ayat dari referensi yang diberikan. Setelah membaca ayat, berdoalah memohon pertolongan Roh Kudus dalam diskusi. Dalam konteks keluarga, anak-anak dapat dilibatkan untuk membaca ayat dan berdoa. Rekan-rekan juga dapat mengajak anggota kelompok untuk menghafalkan ayat kunci. Setelah membaca ayat kunci dan berdoa, pemimpin dapat memberikan ringkasan pembelajaran. Contoh ringkasan pembelajaran. Mengapa manusia beribadah? Sebab manusia diciptakan, ditebus untuk memenuhi panggilan beribadah dari Allah. Panjang atau pendeknya ringkasan pembelajaran dapat disesuaikan berdasarkan kesiapan anggota dalam membaca dan memahami bahan. Kemudian, persiapkan dan ajukan sebuah pertanyaan aplikatif. Masing-masing anggota dapat meresponi pertanyaan tersebut dengan perenungan aplikasi pribadi. Contoh pertanyaan diskusi. Apa hambatan saudara sekalian dalam meresponi panggilan beribadah dari Allah? Setelah selesai berdiskusi, berikan kalimat penutup sebagai komitmen bersama. Contoh kalimat penutup, marilah kita mengatasi hambatan-hambatan dalam beribadah demi memenuhi panggilan beribadah dari Allah. Terakhir, rekan-rekan dapat menutup diskusi kelompok dengan saling mendoakan. Bagaimana menggunakan buku katekisasi ibadah? Cara ketiga adalah dalam konteks jemaat umum sebagai pendidikan ibadah mingguan. Rekan-rekan dapat mengutip satu atau dua kalimat dari materi atau melakukan ringkasan pembelajaran atau menambahkan pesan. Contoh, mengapa manusia beribadah? Sebab manusia dipanggil Allah untuk beribadah. Dengan mengikuti ibadah minggu, kita memenuhi makna eksistensi sebagai makhluk yang diciptakan dan ditebus Allah. Marilah kita saling mendorong satu sama lain untuk setia dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kalimat-kalimat ini dapat disampaikan sebelum atau sesudah ibadah, tergantung konteks susunan liturgi jemaat lokal. Penyampaiannya dapat dilakukan secara verbal atau menggunakan PowerPoint. Saya yakin rekan-rekan dapat melakukan berbagai kreativitas untuk melangsungkan pendidikan ibadah. Misalnya, menggunakan beberapa bahan katekisasi ibadah sebagai materi kelas katekisasi, atau sebagai buku referensi dalam menjawab pertanyaan anggota keluarga. Kiranya semua upaya kita menjadi ekspresi kasih kepada Tuhan dan jemaatnya. Koram Deo.